Dari Metro TV dulu ya, silakan. Mas Yofi, terkait 2 tahun menuju 40 ini kan persiapannya matang sekali ya. Ini kira-kira persiapannya seperti apa dan bisa dijelaskan kejutan apa nih? Jadi untuk para soulmate kita di seluruh negeri, yang jelas pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih bahwa di tengah gempuran banyak konser, tapi konser kita tetap bisa sold out karena memang sayangnya para soulmate pada akhirnya sendiri. Dan suatu hal juga kita bersyukurnya, karena sejujurnya sih promotor kami sih ngerasa sebagai anak band tiketnya mahal juga loh. Terus berapa? Pokoknya festivalnya 1 juta, terus tiketnya 6 juta, tapi bisa penuh. Itu berarti memang ada apresiasi, ada penghargaan dari teman-teman. Ini menunjukkan juga bahwa musik Indonesia sudah diterima dan benar-benar menjadi tuan rumah di hati para penonton. Kalau untuk kejutan Mas tadi? Nah, kalau untuk kejutannya yang jelas nanti baru tahu ada kejutannya kalau kalian datang. Jadi kalian harus datang semuanya. Tapi pasti terkejut. Apakah warna baru musik ya? Karena kan ini sudah 4 dekade begitu. 4 dekade ya. Jadi gini, kalau Kak Hitna itu yang saya syukuri dari 4 dekadenya Kak Hitna ini adalah pertama sudah melahirkan banyak karya, dan sampai detik-detik sampai saat-saat ini jumlah manggungnya Kak Hitna itu gak ada perbedaan dengan tahun 90-an. Jadi jumlahnya banyak, terus keliling Indonesia ke berbagai. Menurut saya ini adalah apa ya, hadiah dari Tuhan, dari Allah pada kami, yang kami bisa persaudaraan begitu luar biasa dengan teman-teman ini 9 orang. Bayangkan 9 orang, lalu juga ya jangankan gitu, 3-4 orang aja kalau ngeband itu susah, gampang bubar, apalagi gara-gara soal uang gitu. Jadi nah, Kak Hitna ada keberuntungan sekali bahwa kami punya saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menjaga, dan juga saling bisa dikatakan saling melindungi satu sama lainnya. Jadi ini adalah untuk hadiah Tuhan ke kami, dan kami bisa bertahan dengan dicintai. Dan kadang-kadang saya bingung juga ketika kita main itu, fans-fans kami ya umur 13, 12, 14, 15, jaraknya tuh cukup jauh gitu dari kita ya, dengan dari fans-fans awal. Jadi sekali lagi terima kasih untuk cintanya seluruh bangsa ini dengan bahwa Kak Hitna lagu-lagunya bisa didengarkan multi generasi dengan tidak ada jarak dengan generasi, itu sebuah keberuntungan. Dan kalau masalah warna musiknya seperti apa, pasti sudah kenal banget sama Kak Hitna dengan gayanya. Jadi setiap tahun memang selalu ada perubahan-perubahan dari soundnya, dari gaya aransemennya, tapi tetap Kak Hitna adalah seperti yang didengarkan oleh teman-teman. Mungkin karena itu juga Kak Hitna punya tempat tersendiri gitu ya. Kalau saya nggak salah ya, tolong dikoreksi kalau salah. Oke, dari IDN Times. Ya. Ini kan udah hampir 40 tahun kan. Iya. Sementara personilnya itu nggak banyak pergantian. Iya. Ada nggak sih tips dari teman-teman Kak Hitna tuh bisa sesolid ini sampai? Nah itu tips bagaimana grup band sesolid ini. Tadi saya sempat bilang bahwa ini untuk kami, sekali lagi saya dan teman-teman tentu bersyukur bahwa ini adalah hadiah Tuhan, bahwa kami punya band yang dari awal itu begitu ketemu kita udah seperti satu saudara gitu semuanya, satu sama lainnya. Jadi kami mengalami saat-saat susah bahwa harga band kami itu belum baik gitu, sampai ada harga yang kejutan-kejutan, sampai kita diundang ke Brunei, keliling dunia, dari Amerika, main di Boston, main di LA, main di London, di Den Haag, ya banyak, sampai di Budapest, sampai hampir seluruh titik ke kota-kota besar di Australia. Karena tuh apalagi di seluruh Indonesia ya, kemana-mana itu untuk kita menyenangkan sekali, karena kita punya fans, punya penggemar, punya yang menyayangi itu dari seluruh negeri, dan juga lintas batas. Apalagi sekarang kan ini ya, dengan dunia digital ini membuat kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman di manapun. Kalau misalnya apa rahasianya, mungkin tidak ada tips yang tidak organik, semuanya terjadi organik karena memang dipertemukan untuk bersama gitu. Jadi itu yang menjadi keberuntungan kami. Lalu juga saya dan teman-teman tentu kehilangan sekali, karena ini adalah konser pertama tanpa Carlo ya. Kita kalau ada menceritakan soal Carlo, yang lebih tepat menceritakan adalah Hedi Yunus dan Mario Ginanjar. Silakan gantian. Gimana? Sekarang konser nggak ada Carlo, nah ini yang harus ngomong. Ini ke depan, janganlah. Ini dari Opa mau nanya katanya. Oke. Sejauh apa persiapannya?
Yang pasti kita udah menyusun sejauh dua benua kayak lagu single terbaru kita ya. Persiapan konser kita udah susun sedemikian rupa setlistnya dengan juga ada lagu-lagu kejutan di sana sini. Jadi kok bawain lagu ini gitu ya. Semoga itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan buat soulmate yang datang nanti. Terus kita udah tadi ada koreo on the spot juga. Terus pertama kali konser Kahitna berdua, jadi tentu saja ada penyesuaian dalam soal vokal. Ada yang bagiannya Mas Carlo, ada yang diambil aku, ada yang diambil Kak Hedi, ada yang dinyanyikan berdua. Tapi so far spirit Mas Carlo akan tetap kami bawa dalam konsernya. Mas Mario kemarin sempat lihat di Instagram ada menangis pas latihan gitu. Seberapa kuat sih nanti mungkin menghadapi konser tanpa Mas Carlo di antara kalian? Itu kita kemarin sempat apa ya? Sebenarnya pas lagi rekaman. Lagi rekaman, jadi kita lagi take vokal. Biasanya kan di studio kan bertiga kan. Jadi bahkan single terbaru kita yang kemarin juga sejauh dua benua masih ada suara Mas Carlo kan. Terus ketika kemarin kita latihan, terus udah biasa ya maksudnya ada lik-liknya yang saling mengisi, yang harusnya saling mengisi tapi udah nggak ada dan nggak mungkin ada lagi gitu. Di situ yang pas udah dengar hasilnya jadi bahwa lagu ini kalau buat aku ya akan sangat lebih lagi keluar sekarang, cuman tidak belum semaksimal. Kalau Kak Hedi sih udah nangis dari udah pas lagi rekamannya udah nangis. Udah nangis. Dia tuh udah nggak bisa ngomong karena memang patah hatinya tuh apa ya, kayak kita Kak Hedi udah lebih lama, kayak Kahitna dibangun tahun 86. Ini juga ada Mas Carlo, aku belum ada kan, aku masuk 2001, itu aja udah 24 tahun yang lalu, jadi kita udah 24 tahun barengan, kayak itu udah lebih lama. Jadi kayak kehilangannya patahnya udah berkurang tapi selalu ada. Artinya akan ada momen khusus untuk mengenang Mas Carlo atau gimana mungkin dari konser? Konser ini sih momen yang mengenang Carlo ya, semuanya. Karena dia konser pertama tanpa Carlo ya tadi udah dibilang gitu, jadi nggak ada momen khusus, tapi dari kita latihan, dari kita persiapan sampai nanti hari hanya konser itu pasti nggak usah direncanakan sih, karena kan kalau momen mengenang Carlo khusus kan kita pernah lakukan konser di UVG tahun lalu. Nah yang besok ini ya saya rasa Carlo hadir besok. Tapi sama kita semangatnya. Apa namanya, kita memang apa ya, kita pengen meneruskan legasinya Mas Carlo. Jadi kita manggung itu dengan bahagia, kita pernah sharing panggung dengan Mas Carlo selama itu gitu. Jadi tentu saja akan ada momen-momen di mana yang harusnya yang harusnya dia ada tapi nggak ada, tapi ya udah nggak. Ya itu udah terjadi dan kita harus kayak drama sebetulnya, kayak kita tuh kayaknya drama gitu ya, maksudnya yang ya bayangin aja teman-teman kita 37 tahun sama-sama kita gitu ya, di ruangan ini juga kita berpuluh-puluh kali latihan segala macam, pernah berantem juga di sini segala macam, karena kan namanya kayak suami istri aja berantem, apalagi kita bersembilan, kita bertiga kali itu. Tapi begitu kehilangan tuh ada sesuatu yang memang kita yang hilang ya, sekarang nggak ada gitu. Tapi apa ya, ya itu nggak akan menghentikan Kahitna, karena Mas Carlo juga pasti akan pengen terus Kahitna untuk terlalu ada gitu, walaupun kita sekarang hanya sudah berdelapan, tapi di hati kita tolong di zoom Yovie Widianto jarang nangis. Udah. Jadi apa ya, karena buat kita sedihnya ini bukan dibuat-buat, karena memang kita weekend selalu bersama. Kita lebih sering hadir ke kawinan orang lain nyanyi di sana daripada ke kawinan saudara kita sendiri gitu. Dan yang kan menunjukkan tuh apa, rasa paniknya kamu ya. Ya, yang paling kita kangenin itu memang panik-paniknya Mas Carlo, karena Mas Carlo sangat perfeksionis, nggak boleh ada salah. Setiap latihan ditonton lagi gitu. Lucunya sering bikin salah, kita jadi kesel gitu kan, maksudnya ya gimana sih setiap orang. Jadi kalau sekarang tuh, kalau Mario pernah bilang pada saat lagi seseorang kita hidup di hadapan kita, teman sahabat kita, terimalah semua kekurangannya. Kita juga manusia yang punya kekurangan. Begitu kita kehilangan seseorang,
kita baru ngerasa oh iya benar ya, kita tuh sangat apa ya, sangat memang harus bisa menerima semua manusia apapun sebagai sahabat dan saudara kita. Karena pada saat ada kehilangan, kita kehilangan semuanya gitu, rasanya, perhatiannya. Kalau itu orang yang baik tapi bentuk perhatiannya itu beda banget gitu. Tapi ya begitu kita kehilangan, yang paling kehilangan tuh pada saat lagi show adalah powernya, high note-nya Carlo di kita tuh. Saya sama Mario nggak bisa ngimbangin itu. Suara Carlo tuh tinggi dan asli, sementara kita itu yang paling terasa kehilangan. Mas, masih ada unreleased song yang ada suara Mas Carlo nggak sih? Kalau kemarin kan sudah sempat dilakukan, tapi saya tuh selalu yakin ya, karena di dalam setiap komposisi beberapa komposisi itu memang Carlo juga terlibat dalam proses penciptaan, karena di antara teman-teman yang lain Carlo adalah termasuk salah satu yang paling berbakat untuk menulis lirik dan melodi. Jadi di setiap musik-musiknya Kahitna tuh ada bagian bridge yang memang biasanya dikompos itu memang khas untuk Carlo ya. Memang bagian Carlo tuh biasanya di bridge, tapi jadi sebuah bagian yang kalau nggak ada itu kita serasa kehilangan lagu itu gitu. Jadi di bagian-bagian tersebut tentu kita jadi kehilangan nyawa apa ya. Dan jadi saya kalau ketika membawakan lagu itu, walaupun tidak ada Carlo-nya, rasa Carlo tuh ada di situ, di setiap melodi-melodi itu. Dan kami merasa itu kalau dalam istilah musik tuh ada istilahnya, kalau dalam main musik ada nada yang tidak dimainkan, namanya istilahnya ghost note gitu ya. Nah di situ seperti ada suara Carlo dihiasi gitu. Dan itu kita selalu terbayang di setiap show kita. Dan untuk Kahitna itu bayangkan sebulan itu rata-rata kita main antara 17 kali sampai 18 kali gitu. Dulu waktu udah Carlo kan ketemu terus tuh, sekarang kita ketemu nggak ada Carlo gitu. Jadi ketika salah satu vokalisnya agak sakit aja, kalau dulu masih bisa kamuflase, kalau sekarang nggak tolong, kalau sekarang satu kan, maka backing vokalnya bekerja keras untuk itu. Pernah Mas Javi lagi kita mau berdoa, siap mau manggung kan berdoa dulu gitu, baru 2 minggu yang lalu pas udah kumpul semua, Carlo mana? Gitu. Terus dia kayak nggak sadar. Jadi karena memang apa ya, selalu ada dekat itu. Mas Carlo tuh satu SMA sama Mas Yofi, jadi memang sedekat itu. Tapi ya udah, kita akan bersenang-senang, kita akan have fun di konser nanti, tentu saja dengan spiritnya Mas Carlo. Kita akan tampilkan yang terbaik. Salahnya kita terlalu apa ya, hanya pengen berganti satu sama lain gitu ya, kayak aku hanya ngapalin bagian aku aja, kayaknya hanya bagian Mas Carlo, jadi kita udah di panggung tuh udah otomatis gitu. Terus satu nggak ada gitu, terus kita kayak bingung awalnya gitu. Tapi sekarang udah. Tapi satu hal juga untuk saya, ini untuk sekedar walaupun di antara konser nanti tidak ada momen khusus untuk mengingat Mas Carlo, tapi aku yakin Carlo ada di situ semangatnya. Nah, satu hal, kepergian Carlo ini memberikan apa ya, rasa bahwa ternyata kita saling menyayangi satu sama lain. Itu terasa banget. Udah cukup kayaknya. Terus. Udah. Satu pertanyaan lagi ya. Durasinya akan berapa lama dan berapa lagu yang akan 2 hari. Pokoknya ada banyak lagu dari banyak albumnya Kahitna, dan tentu tidak bisa semuanya dibawakan karena kita siapkan juga untuk 40 tahun nanti. Ya, jadi datang sekarang dan datang di 40 tahun konsernya kita. Mas, kenapa pilih si Malik dan lain-lain sebagai featuring? Kalau Malik The Essential, Run, Hi-Fi, juga Kim, sekarang itu menurut aku adalah grup musik yang meneruskan semangat kita, dan kebetulan semuanya dekat gitu, secara kedekatan pertemanan, persahabatan, musik juga dekat. Jadi komunikasi dan kedekatan seperti ke adik-adik sendiri itu langsung terasa pada musiknya, dari Kahitna ke Malik ke Ran, Hi-Fi, lalu Kim. Dan ya pada dasarnya kebanyakan circle permainan kita juga, jadi ya senang kita bisa berbagi rasa itu. Dan bahkan ketika Mas Carlo nggak ada, adik-adik itu yang pertama kali juga mengumbi dan langsung hadir, semuanya ada program untuk hadir di kita. Jadi karena kedekatan itu yang membuat kita membawa itu. Terus ada yang nanya, kenapa Yovie and Nuno? Nah, Yovie and Nuno musiknya tuh beda dari Kahitna gitu. Walaupun Yovie and Nuno satu produk, satu geng sama kita, tapi warna musiknya justru tidak satu vibe sama kita. Jadi mereka akan mempersiapkan konsernya sendiri di tahun depan. Yang jelas besok hadir dan kita rasakan semangat dari Kahitna, nyanyi bareng, dan teman-teman semua harus datang ya. Berdiri di atas semua. Oke, makasih ya semuanya.